Kembali bersama kami, pemirsa. Longsor kembali menerjang Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu mengakibatkan akses utama penghubung antar kabupaten putus total. Inilah detik-detik longsor yang menerjang Jalan Trans Sulawesi Poros Nrekang Sidrap Pindrang di kilometer 4 di Dusun Riso, Desa Pindrang, Kecamatan Nrekang. Longsor tersebut menutupi seluruh badan jalan. Longsor diakibatkan hujan deras yang terus terjadi di Kabupaten Nrekang sejak beberapa hari terakhir, membuat tebing yang berada di Jalan Trans Sulawesi longsor. Akibatnya ratusan kendaraan baik roda 2 dan 4 dari arah Sidrap dan Pindrang menuju Nrekang dan Toraja tak dapat melintas dikarenakan tertutup material longsor setebal kurang lebih 4 meter. Tepatnya di Kampung Ciso, kilometer 4 dari kota Kabupaten Nrekang. Seperti yang terlihat sekarang ini, arus lalu lintas lumpuh total. Hingga saat ini pihak BPBD Nrekang bersama instansi terkait telah menurunkan alat berat untuk melakukan evakuasi material longsor. Namun hujan yang masih terus terjadi dan masih labilnya lokasi longsor dapat menyebabkan terjadinya longsor susulan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Banjir bandang juga menerjang Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Sebuah rumah panggung terseret arus dan penghuninya ditemukan tewas di dalam rumah. Sebuah rumah panggung hanyut terbawa arus saat banjir bandang menerjang Desa Belawai, Kecamatan Pitu Riasi, Sidrap, Sulawesi Selatan. Rumah hanyut bersama penghuninya yang tidak sempat menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang. Tragis, korban ditemukan meninggal dunia tak jauh dari rumahnya yang hanyut. Arus banjir bandang yang sangat deras menghanyutkan dan merusak sejumlah bangunan. Sejumlah warga tak sempat menyelamatkan diri karena arus deras datang tiba-tiba. Kalau untuk sementara yang laporan dari teman dari Kepala Desa Kanatoro, semuanya yang ada jembatan di Kanatoro habis, hangus, dan juga di lapangan dan sebagian juga ada di daerah Bulucendrana yang sudah hangus. Terkait korban, Pak? Untuk sementara baru tadi ada laporan dari di atas di Tirase bahwa ada orang terjebak banjir yang tidak bisa keluar dari ini dan diperkirakan dia sudah meninggal. Banjir bandang tak hanya melumpuhkan kawasan bantaran sungai. Jalan poros Kabupaten Sidrap juga lumpuh dikenangi banjir. Kendaraan mogok menerjang banjir di Jalan Poros Trans Sulawesi, wilayah Tanrut Tedong, Kecamatan 2 Pitu. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi, mengakibatkan air sungai meluap. Banjir terus meluas hingga ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sidrap. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Sementara itu di Luwu, Sulawesi Selatan, banjir bandang dan longsor menerjang 13 kecamatan. 14 orang meninggal dunia dan 42 rumah warga hanyut diterjang banjir. Jalur Trans Sulawesi Poros Makassar Palopo masih lumpuh akibat banjir bandang yang menerjang Luwu, Sulawesi Selatan. Ratusan kendaraan dari kedua arah terjebak macet panjang. Panjangnya antrean kendaraan membuat sejumlah pengendara motor nekat terobos banjir. Akibatnya, kendaraan mereka mogok di tengah banjir dan terpaksa didorong dibantu oleh warga. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem perlintasan dengan cara bergantian. Sampai saat ini untuk jalan Trans Sulawesi dari arah utara ke Makassar atau dari selatan dan sebaliknya selatan ke utara masih sementara banjir dan masih tergenang air di jalan. Upaya yang kami laksanakan saat ini yaitu untuk membuka tutup dengan 5 kendaraan lewat, 5 kendaraan dari arah utara, sebaliknya pun kami arahkan seperti demikian. Sementara itu hingga kini air masih menggenangi sejumlah wilayah di Luwu dengan ketinggian antara 1 hingga 3 meter. Warga pun telah dievakuasi dari rumahnya ke tempat aman.
BNPB mencatat ada 13 kecamatan yang terdampak banjir bandang. Ini kasihan rumahnya, opo aja. Banjir bandang yang menerjang Luwu telah menewaskan 14 orang. Jumlah ini bisa terus bertambah lantaran pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Sabar Bu, sabar. Untung masalah masih sakit. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana ini juga menghanyutkan 42 rumah warga. Meski air berangsur surut, namun warga diminta untuk tetap waspada lantaran adanya kemungkinan banjir bandang kembali terjadi. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman dan fasilitas umum di Aceh Singkil. Sementara itu di Konawe Utara banjir memutus 4 ruas jalan Trans Sulawesi dan di Kendari. Seorang warga ditemukan tewas akibat terseret arus banjir bandang. Desa kami, Desa Lebangun, Kecamatan Suro Makmur, telah terjadi banjir bandang sekitar pukul. Banjir bandang menerjang Desa Lebangun, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Kamis malam. Dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di sejumlah titik. Akibatnya 180 rumah penduduk dan 8 fasilitas umum terdampak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya itu, banjir kiriman juga merendam Desa Muktijaya, Kecamatan Singkohor dengan ketinggian mencapai 80 cm. Banjir bandang, inilah di rumah kepala desa. Ada setengah meter ya di dalam rumah. BPBD Aceh Singkil menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi untuk membantu warga yang terdampak banjir. Hingga saat ini BPBD Aceh Singkil masih melakukan pendataan dampak banjir yang terjadi. Sementara itu, 4 titik ruas jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terendam banjir pada Jumat pagi. Akibatnya, akses jalan tertutup dan tidak bisa dilalui kendaraan yang akan menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Sejumlah kendaraan yang terjebak memaksa menerobos banjir untuk keluar dari jalanan yang terendam. Diketahui banjir disebabkan tingginya intensitas curah hujan selama beberapa hari di Konawe Utara. Tak hanya memutus jalan Trans Sulawesi, ratusan rumah warga di Kecamatan Langgikima dan Landawe pun terdampak, sehingga warga diminta mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pada Jumat siang, sebuah rumah panggung di Desa Belawe, Kabupaten Pituraise, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terseret arus banjir bandang. Penghuni rumah yang tidak sempat menyelamatkan diri pun ikut terseret arus. Setelah banjir surut, korban ditemukan dengan kondisi meninggal tidak jauh dari rumahnya yang hanyut. Sementara itu, sejumlah jembatan penghubung di Desa Belawe juga terputus.